Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pada kesempatan ini kita mulai membahas tentang gambar kerja, yaitu bab 11. Ya. Ini adalah slide atau video bagian pertama untuk gambar kerja. Nah, apa itu gambar kerja? Ya, gambar kerja itu apa? Definisi dari gambar kerja itu apa? Nah, gambar kerja itu adalah gambar teknik yang final, ya, yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat atau memproduksi benda yang dirancang atau benda yang ada pada gambar kerja tersebut. Ya, itu. Jadi itu adalah definisi daripada gambar kerja. Nah, gambar kerja itu biasanya ditampilkan dalam bentuk proyeksi Amerika. Jadi yang umum itu adalah proyeksi Amerika, tapi tidak menutup kemungkinan untuk proyeksi Eropa. Ya, proyeksi Eropa. Nah, bagaimana sifat dari gambar kerja? Ya, jadi ingat gambar teknik ya, yang berupa gambar kerja ini merupakan alat komunikasi dari seorang engineer. Ya, alat komunikasi dari satu engineer ke engineer yang lain, dari seorang desain engineer ke produksi engineer, ya, atau manufacturing. Jadi itu. Nah, agar bisa berkomunikasi, maka sifat gambar kerja itu yang pertama itu adalah harus informatif. Ya, jadi sifatnya itu harus informatif. Nah, yang kedua sifatnya itu adalah efisien. Ya, informatif dan efisien. Ya, tidak hanya efektif, tetapi juga efisien. Ya, Anda tentu tahu arti dari atau beda dari arti efektif dan efisien. Nah, apa itu informatif? Ya, nah informatif di sini digambarkan sebagai informasi yang dicantumkan dalam gambar kerja harus lengkap dan jelas. Ya, itu harus lengkap dan jelas karena sekali lagi gambar kerja adalah sebagai alat komunikasi, maka harus bersifat informatif, yaitu informasinya harus lengkap dan jelas. Nah, kemudian informasi-informasi ya untuk gambar kerja dari sebuah benda sederhana, ya, itu informasinya itu berupa apa saja, bentuknya itu berupa apa saja. Yang pertama itu adalah bentuk geometri, ya. Nah, ini informasi bentuk geometri diwakili dengan adanya gambar pandangan. Jadi bentuk geometrinya itu harus lengkap dan jelas. Jadi informasi bentuk geometrinya harus lengkap dan jelas. Ya. Nah, ini diwakilkan dengan gambar pandangan. Ya, jadi seperti itu. Jadi gambar pandangan harus lengkap dan jelas sehingga orang yang membaca nanti akan bisa membayangkan bentuk geometri dari benda yang digambar. Kemudian informasi yang kedua itu adalah informasi size
nanti diwakili oleh adanya di dimensi. Jadi itu informasi-informasi yang terkandung di dalam gambar kerja dari benda sederhana yang harus lengkap dan jelas. Kemudian sifat yang kedua itu adalah efisien. Ya, apa yang dimaksud dengan efisien? Nah, efisien itu adalah gambar pandangan yang dibuat itu secukupnya saja. Tidak perlu keenam-enamnya. Ya, tidak perlu keenam-enamnya. Itu disebut dengan efisien. Asal ini informasinya itu harus lengkap dan jelas. Bisa diwakili dengan satu gambar pandangan, dua gambar pandangan, tiga gambar pandangan, asal informasinya lengkap dan jelas. Nah, kemudian ini seperti yang dibilang tadi bahwa gambar pandangan itu tidak semuanya dibuat. Nah, ini adalah contoh jadi sebuah benda yang gambar kerjanya itu bisa diwakili oleh satu buah gambar pandangan saja. Ya, jadi benda ini adalah benda gasket. Ya, gasket. Ini bentuk geometrinya adalah seperti ini. Ya, bentuk bendanya itu seperti ini. Nah, kemudian ini dibuat gambar proyeksinya atau gambar pandangannya hanya dengan satu buah gambar pandangan saja. Ya, satu buah gambar pandangan. Dengan satu buah gambar pandangan ini orang sudah bisa membayangkan bentuk geometri bendanya. Kemudian di sini juga kemudian diberi ukuran. Ya, setelah dibuat dengan satu buah gambar pandangan, kemudian bentuk geometri yang ada pada gambar pandangan ini kemudian diberi dimensi. Ya, dimensinya juga harus lengkap. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini adalah contoh benda yang bisa diwakili. Ya, gambar kerjanya itu hanya dengan satu buah gambar pandangan saja sudah cukup. Ya, informasinya sudah lengkap dan jelas. Nah, ini efisien ya, satu gambar pandangan, tidak semuanya dibuat gambar pandangannya. Nah, contoh berikut adalah gambar kerja dari suatu benda sederhana yang diwakili oleh dua buah gambar pandangan saja. Ya, contoh bendanya adalah seperti ini, kemudian dibuat dua buah gambar pandangan saja. Ya, dengan dua buah gambar pandangan saja orang sudah bisa membayangkan bentuk geometri bendanya. Ya, tuh. Nah, setelah menentukan jumlah gambar pandangan, kemudian informasi berikutnya adalah yang dicantumkan adalah dimensinya. Ya, dimensinya. Ya, dengan dua buah gambar pandangan, dimensi kemudian kita cantumkan di dua buah gambar pandangan ini. Nah, informasi dimensi juga harus lengkap dan jelas. Nah, kemudian itu adalah sebuah benda diwakili dengan tiga buah gambar pandangan. Ya, tiga buah gambar pandangan. Jadi bendanya adalah seperti ini, kemudian gambar kerjanya itu adalah dengan tiga buah gambar pandangan saja sudah cukup. Ya, itu. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya atau di atas itu, maka kita bisa tarik kesimpulan untuk membuat sebuah gambar kerja. Jadi urutannya itu seperti apa? Ya, urutannya itu seperti apa? Nah, urutannya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu untuk membuat sebuah gambar kerja itu menentukan jumlah gambar pandangan dulu. Ya, ini gambar kerja dari benda sederhana ya. Itu menentukan jumlah gambar pandangan dulu. Ya, jadi benda yang ingin kita gambar tersebut itu diwakili oleh berapa gambar pandangan. Ya, jadi agar orang bisa membayangkan bentuk geometrinya dengan jelas.
gitu ya. Nah, setelah menentukan jumlah gambar pandangan, baru memberi dimensi pada gambar pandangan yang jumlahnya sudah ditentukan tadi. Ya, jadi itu langkah-langkah sederhana untuk membuat gambar kerja dari benda yang sederhana. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.